Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupan per menurut saya. Nah, saya akan mereview ini nih hasilnya setelah ganti ini. Kan kemarin cuman pasang doang. Sekarang saya akan review hasilnya. Hasilnya bagaimana? Apakah motor jadi kenceng? Terus tarikannya lebih enak? Gimana? Penasaran? Mari kita review. Setelah saya mengganti kampas gandanya ini dan juga mangkoknya menjadi yang di custom, pertama amat sangat saya rasakan adalah geredeknya hilang. Karena apa? Sebelumnya motor saya geruduk sekali. Kenapa motor saya bisa geredek? Ya karena ini kampas gandanya udah habis gitu kan. Nih saya tunjukin nih, ini udah habis banget sampai apa tuh, licin lah. Jadi kalau dipakai nggak gigit ke mangkoknya, nggak terlalu gigit, licin, putarannya lebih banyak. Tuh lihat udah habis, tipis. Terus juga tuh tempat persentrinya udah doer gitu kan, jadi nggak ini lagi, dia udah nggak enak lah. Jadi persentrinya walaupun pakai keras gini berasa lembek juga karena udah doer. Kira saya ganti kan pakai yang Daytona supaya nggak geredek. Tapi sebab geredek juga bukan dari ininya doang kan, bukan dari kampasnya juga, tapi dari mangkok yang kotor gara-gara bekas sisa gesekan kampas. Makanya saya beli yang bolong-bolong supaya kalau misalkan sisa gesekan kampasnya itu banyak debunya, gampang keluar dari lubang-lubangnya. Nah itu juga yang menyebabkan geredek karena ada debu. Makanya saya beli yang custom yang udah bolong-bolong, sehingga dari dua ini udah diganti, geredeknya hilang. Kemudian setelah geredeknya hilang, apalagi sih yang saya rasain, yaitu adalah performanya gimana nih, jadi gimana, jadi itu jadi tambah ngegigit gitu, nggak ada power lossnya lah, jadi lebih enak gitu, ngisi terus tenaganya. Nggak ada slip sama sekali, sih, nggak tahu, saya bukan di dalam mesinnya, nggak kelihatan, kayak rasanya ya nggak ada slip gitulah. Dan juga pas stop and go itu kan biasanya rada gerung karena saya udah pakai persentri yang 1500 rpm nih kan, lebih keras. Tapi ini nggak terlalu gerung karena apa tuh, kampas ganda Daytona ini karakteristiknya adalah lebih panjang, sehingga pas ngebuka langsung kena dia, ngebukanya nggak perlu banyak. Jadi kita ngebuka gas juga nggak pakai gas gede-gede udah kena dia, walaupun ininya keras kayak gitu. Jadi enak lah pokoknya. Terus juga kenapa kita ngebuka gas juga langsung kena ke mangkok, karena kampasnya baru, masih tebal. Jadi ya enak lah. Kalau misalkan tipis kan jauh dia jangkauannya, kalau ini jadi lebih dekat gitu aja sih konsepnya. Terus juga kan ganti ini nih yang bolong-bolong, katanya itu kalau misalkan bolong-bolong kan pokoknya kalau mengurangi residu ya udah pasti gitu ya kan, dari bolong-bolong keluar, terus bebannya berkurang, lebih enteng gitu. Tapi kalau itu sih nggak tahu juga ya, kurang berasa, soalnya cuman bolong-bolong doang gitu, kurang ada arti yang signifikan gitu lah pokoknya. Nah saya selain mau mereview kampas ganda Daytona ini, saya juga mau nge-review ini nih. Saya sebenarnya udah ganti persentri yang kemarin kan kalian lihat tuh panjang tuh, nah ini yang orinya sebenarnya. Jadi saya udah ganti Persivity supaya tenaganya itu makin berasa, apalagi tarikan bawahnya itu lebih berasa kalau Persivity ininya diganti yang lebih keras. Tapi saya gantinya yang enggak keras-keras banget gitu kan, standar lah, lebih keras dikit aja gitu, pakai punya Seon RC. Jadi fungsi Persivity ini tuh buat neken si CVT-nya yang belakang namanya puli belakang. Nah puli belakang itu kan buat ngejepit si fan bell, jadi ngejepitnya lebih kencang, dan itu juga dapat mengurangi slip pada fan bell. Dan juga nah kan keras tuh fan bellnya itu kan nekan ke bawah, nah itu rada sulit gitu, rada keras, sehingga RPM lebih tinggi dan tenaga lebih ngisi gitu. Konsepnya kayak gini aja deh. Kalau misalkan kita bawa motor yang kopling gitu, motor gigi, kalau gigi yang rendah itu RPM tinggi kan tenaganya lebih ada gitu ketimbang pakai gigi berikutnya tapi RPM rendah gitu. Jadi memaksimalkan tarikannya gitu dengan RPM yang tinggi itu kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu juga nggak ngurangin top speed ya, karena sesuai juga kan, depannya narik juga tuh. Jadi buat meraih top speed ya masih bisa gitu.
ketika kita tarik terus kemudian rollernya naik, jadi ya tetap dapat juga top speednya, sama aja nggak berubah gitu. Terus saya ganti ini juga, per centrifugal yang lebih keras. Supaya apa? Supaya mekanisme kerja kopling gandanya ini, kampas gandanya ini lebih enak gitu, baliknya lebih cepat, kemudian lebih enak lah. Coba kayak gini aja dah, coba per kopling nih, kopling motor diganti lebih keras itu kan lebih kayak gitu konsepnya. Dia juga katanya sih ngurangin geledak, tapi tahu juga ya, karena yang saya rasain cuman lebih agak gerung aja waktu itu kan pakai yang ori tuh. Ini yang ori nih, ini yang ori nih. Terus saya ganti ke 1500 rpm, agak gerung aja karena bukanya lebih keras gitu. Tapi pas ganti ini nggak terlalu gerung sih, karena kampasnya itu kan lebih panjang, lebih tebal, jadi lebih gampang ngebukanya gitu. Terus saya upgrade tuh cuman yang CVT bagian belakang doang, kayak mangkok, kemudian kampas, per CVT, per centrifugal, nggak ke depan gitu, kayak roller di depan lah pokoknya. Karena saya takutnya ada efek sampingnya walaupun saya nggak tahu. Tapi kayak coba deh mikir aja gitu kan, roller di mangkok, tempat rollernya itu dikerok, pas dikerok kan roller jangkauannya lebih panjang tuh ya, lebih panjang. Terus takutnya itu pas rollernya agak keluar banget, mentok batasnya gitu. Pas mentok batasnya tuh kegesek seret, kira mangkok rollernya itu cepet peyang gitu. Jadi umur rollernya nggak panjang gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Terus juga kan kalau ganti roller lebih enteng, jadi tarikan bawahnya enak. Tapi kan kayak roller itu kan kayak jadi pemberat gitu, penyeimbang. Kalau misalkan lebih enteng, top speednya kayak kurang dapet kayaknya. Jadi cuma tarikan bawahnya doang yang enak gitu. Terus juga lebih gampang hancur kalau misalkan rollernya itu diganti yang enteng tuh gampang hancur. Jadi saya ganti yang ori aja tuh awet kayak gitu. Terus juga pulinya itu nggak saya bubut karena dibubut biar derajat kemiringannya tuh berubah, sehingga pas neken si fan belt bisa lebih naik gitu kan. Bahaya juga kalau misalkan sampai ke atas banget gitu kan, bahaya juga. Makanya saya cuman ini doang yang saya upgrade yang belakang, karena kalau misalkan yang tadi yang depan takutnya ada efek sampingnya. Makanya saya ganti belakang doang supaya tarikannya lebih enak. Saya juga nggak buat ngebut banget nyari top speed, enggak. Jadi makanya ini doang. Dan ini juga pengaruhnya lumayan enak gitu kan. Makanya ya udah itu aja sih, cukup dari saya, nggak banyak lah, cuman review ini. Oh iya, kalau yang mau tahu harganya nih, kayaknya belum dikasih tahu ya tadi. Ini tuh saya beli di Shopee. Tokonya itu Astro Racing atau Astro Custom gitu, harganya 190.000. Terus ini ori maksudnya yang kemarin udah dipasang tuh mangkok yang custom itu saya belinya di Amanah Store itu harganya 170.000. Nah itu ada yang bolong-bolong, terus ada yang kartel juga, terus ada yang bolong-bolong ekstrim gratis, bukan gratis, plus ring puli gitu. Kayak ada deh, cuman saya yang bolong-bolong biasa aja gitu. Terus kalau ini saya belinya di bengkel-bengkel pinggir jalan atau toko aksesoris atau apalah itu, saya beli 80.000 apa kalau nggak salah. Kalau ini belinya di toko pinggir jalan juga gitu, bengkel sih bukan toko, bengkel dan toko gitu. Kalau itu kan toko doang nggak bisa masang. Kalau ini sekarang pasang kemarin saya tuh, tapi bareng sih masangnya kan, saya masang ini. Terus karena itu sekalian saya ke sebelahnya beli ini di pinggir jalan juga, harganya 40.000, pakai yang CNRC ini Maorinya gitu. Yang dipasang tuh punyanya CNRC gitu. Udah sih itu aja, supaya tarikan motor kalian lebih enak ya kan, tarikan bawahnya. Udah, silahkan dicoba racikan saya ini, punya enak. Jatuh. Udah, itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.